Bismillah, teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Ain Payuyu, mahasiswa jurusan Ilmu Quran Tafsir semester 4. Di kesempatan ini, saya membuat video dengan tujuan memenuhi tugas UAS mata kuliah Balaghah dengan judul materi Majaz Mursal. Baik, langsung saja pada pengertiannya. Yang pertama, dalam ilmu Balaghah, khususnya dalam ma'anida atau bayan, majaz adalah penggunaan lafaz kata bukan dalam makna asalnya ataupun yang hakiki, karena ada hubungan tertentu dan disertai dengan qarinah atau indikasi yang mencegah dari makna asal. Majaz mursal adalah salah satu jenis majaz di mana hubungan antara makna asal dan makna majazinya bukan hubungan musyabbah atau keserupaan. Artinya, kata itu dipakai untuk makna lain karena ada kaitan maknawi tertentu, bukan karena kemiripan. Baiklah, kita masuk pada ciri-ciri majaz mursal. Yang pertama yaitu ada lafaz digunakan bukan dalam makna aslinya ataupun yang hakiki. Artinya, kata dipakai dalam makna yang tidak sesuai makna dasarnya dalam bahasa. Ciri yang kedua yaitu tidak ada unsur tashbih ataupun kemiripan antara makna asal dan makna majazi. Maksudnya adalah berbeda dengan isti'arah di sini tidak ada kemiripan, tapi karena hubungan makna ataupun alaqah lain seperti sebab akibat, bagian keseluruhan dan lain-lain. Ciri yang ketiga yaitu ada hubungan alaqah tertentu yang diakui dalam kebiasaan bahasa. Hubungan itu bisa berupa sebab akibat, akibat sebab, bagian keseluruhan, keseluruhan bagian, tempat penghuni, penghuni tempat, alat pekerjaan, dan umum ke khusus. Ciri yang keempat yaitu konteks kalimat membuat makna majazi bisa dipahami dengan wajar. Artinya biasanya bisa ditangkap dari suasana pembicaraan adat kebiasaan bahasa atau situasi tertentu. Dan ciri yang terakhir yaitu jika dikembalikan ke makna hakiki, makna kalimat menjadi tidak logis atau asing. Misal, aku melihat kepala berjalan. Kalau dipahami makna hakiki kepala saja, tentu jadi aneh. Tapi maksudnya di sini adalah orang. Baiklah, berikut kita masuk ke macam-macam alaqah majaz mursal. Nah, di sini terdapat 8 dari macam-macam alaqah majaz mursal. Tapi teman-teman bisa baca ya sendiri. Nanti teman-teman bisa capture dulu untuk bisa dibaca dan dipahami dengan baik. Baiklah, berikutnya kita masuk kepada contoh majaz mursal. Nah, yang pertama ada perkataan dari Al-Mutanabbi yaitu lahu ayyadin alayya sabighatun u'addu minha wala u'addiduha, yang artinya dia mempunyai tangan-tangan yang berlimpah padaku dan diriku ini merupakan bagian darinya dan aku tidak kuasa menghitungnya. Kata ayyad dalam syair Al-Mutanabbi adalah kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Jadi kata ayyad dalam ungkapan ini adalah majaz. Sejatinya, tangan hakiki adalah alat untuk menyampaikan beberapa kenikmatan. Jadi, tangan merupakan sebab bagi kenikmatan tersebut. Oleh karena itu, hubungannya adalah as-sababiyah dan hal ini banyak digunakan dalam bahasa Arab. Baik, contoh majaz mursal yang kedua yaitu dalam firman Allah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Nah, rezeki itu tidak diturunkan Allah dari langit, melainkan yang diturunkan adalah air hujan yang dengannya tumbuh-tumbuhan menjadi hidup dan menjadi sumber rezeki bagi kita. Maka rezeki adalah musabbab atau akibat dari turunnya hujan. Jadi hubungannya adalah musabbabiyah. Dan contoh terakhir dari majaz mursal yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2, wa atul yatama amwalahum. Artinya, berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Kita tahu bahwa anak yatim menurut bahasa adalah anak kecil yang ayahnya meninggal. Allah memerintah untuk memberikan harta itu kepada anak yatim yang sudah mencapai usia dewasa. Jadi penggunaan kata yatama pada ayat di atas adalah majaz, karena yang dimaksud dengannya adalah orang-orang yang justru telah meninggalkan usia yatimnya. Dan hubungan antara kedua makna ini adalah itibar makana atau mempertimbangkan apa yang telah berlalu. Baik teman-teman, dan di slide berikutnya ini saya kembali memberikan contoh majaz mursal ya dan beserta penyelesaiannya. Nanti teman-teman bisa baca dengan baik-baik lagi, jadi saya tidak membacanya, teman-teman bisa baca sendiri dan mengambil paham sendiri lagi. Nah, baiklah, kita sudah berada pada kesimpulannya teman-teman. Jadi kesimpulannya, majaz mursal adalah majaz yang peralihan maknanya bukan karena keserupaan, melainkan karena hubungan maknawi lainnya, seperti sebab ke akibat, bagian kepada keseluruhan, atau tempat kepada keadaan.
Baiklah teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir telah mendengarkan dan melihat video yang sangat singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.